Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Karena jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan menjumpai bulan suci Ramadan ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Adalah merupakan nikmat yang amat sangat besar. Tentunya dengan tuntutan di dalamnya bahwa kita harus menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan hidup yang penuh berkah, ibadah yang berkah, dan mendapatkan rezeki yang berkah. Dan tentunya insya Allah kita juga akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu menjadi contoh tauladan bagi kita, selalu menjadi uswatun hasanah dari seluruh aspek kehidupan kita dalam rangka menjalani kehidupan ini sampai kepada yaumil akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17, 19, ya, 19. Ada teman saya berkata bahwa sudah tidak terasa, sudah hari kesekian Ramadan. Sebenarnya kata-kata tidak terasa kurang pas untuk dikatakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari waktu demi waktu, dari salat kepada salat berikutnya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu harus kita maknai secara maksimal. Kita harus menggunakan waktu demi waktu ini secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang telah ayat yang kami bacakan di awal tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya salat itu atau bahkan ibadah-ibadah yang lain harus mencegah kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Oleh karena itu, jika kita sudah melaksanakan ibadah salat dengan benar, maka tentu
perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari seharusnya menjadi baik juga. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan seharusnya menjadi inhibisi untuk melaksanakan kemaksiatan, ya. Seharusnya menjadi pencegah di dalam untuk melaksanakan kemaksiatan atau kemungkaran di muka bumi. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah puasa. Seharusnya dengan melaksanakan ibadah puasa, seharusnya mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang ibu-ibu yang sedang memaki-maki pembantunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatinya. "Wah ibu, apakah kamu tidak berpuasa?" Apa katanya? "Saya berpuasa ya Rasulullah." "Kalau engkau berpuasa, kenapa memaki-maki pembantunya? Seharusnya dengan berpuasa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji." Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa di dalam melaksanakan ibadah-ibadah seperti halnya dengan ibadah puasa, seharusnya mulut kita, lidah kita juga terjaga dari perkataan-perkataan yang kotor. Karena banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, karena tidak mampu menahan perilakunya, tidak mampu menahan lidahnya dalam hal-hal yang tidak atau yang kurang baik. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain, kaum muslimin yang berbahagia. Ibadah haji sebagai puncaknya, tentu lebih parah lagi bahwa itu insya Allah akan mampu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan mungkar. Bahkan jika kita melaksanakan ibadah-ibadah apa itu umroh atau ibadah haji, seperti pengalaman saudara-saudara kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, apabila kita mengucapkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar di tanah suci, maka balasannya spontan dan kontan, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah subuh yang berbahagia, dalam ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa seluruh rangkaian ibadah, bahkan bisa dikatakan bahwa kehadiran agama di muka bumi ini adalah merupakan inhibitor atau inhibisi di dalam mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu, tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan seharusnya mampu mencegah kita dari hal-hal yang kurang baik. Masyarakat mukminin jamaah subuh yang berbahagia. Oleh karena itu, kita bukan hanya dituntut untuk melaksanakan ibadah atau kesalehan-kesalehan secara ritual, akan tetapi kita juga harus mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kesalehan sosial. Ini harus seimbang, kesalehan spiritual dengan ibadah-ibadah seperti tuntunan yang diajarkan oleh agama kita, dan harus juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan sosial kita. Apakah salat kita ini, apakah puasa kita ini, apakah ibadah haji kita atau ibadah-ibadah yang lainnya bisa atau mampu merubah perilaku kita, merubah tingkah laku kita, akhlak kita di dalam
kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, insya Allah, dengan harapan di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai suatu bentuk atau ada dalam untuk menjadikan sebagai madrasah, ya, sebagai madrasah untuk melaksanakan, untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Semoga di setelah bulan Ramadan ini, insya Allah kehidupan kita semakin baik dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, insya Allah. Tentunya kita berharap, kita bersama-sama berdoa, semoga kita masih mendapatkan Ramadan berikutnya. Dan tentunya dengan penuh keyakinan, kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa ibadah atau Ramadan pada tahun ini, kita harus meyakini bahwa ini adalah Ramadan terakhir buat saya, supaya jangan kita berleha-leha, atau dengan kata lain, kita memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dalam seluruh aspek kehidupan kita. Demikian dapat kami sampaikan. Insya Allah semoga bermanfaat baik kepada diri saya, begitu juga terhadap jamaah sekalian. Jika ada yang salah, itu dari saya. Jika benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.